This is Star One. Do you read me? Eagle One, Star One. Eagle. Film ini mengisahkan perjuangan pasukan Amerika yang akan mengevakuasi warga negaranya yang terjebak di negara yang sedang mengalami konflik hebat yang berujung pertempuran sengit di antara kedua kubu pasukan. Cerita berawal dari kekacauan di Nigeria setelah terjadinya kudeta militer yang mengakibatkan Presiden Nigeria dan keluarganya terbunuh. Situasi mencekam terlihat menyelimuti negara itu. Dari informasi, jika pemberontakan ini dilakukan oleh kelompok yang dipimpin oleh Yakubu untuk menggantikan presiden yang dikudeta. Karena hal itu, pemerintah Amerika memutuskan untuk menarik semua warga Amerika yang berada di sana. Di lepas pantai Afrika terlihat hilir mudik pesawat helikopter yang sedang mengevakuasi duta besar Amerika ke kapal induk. Misi evakuasi itu dipimpin oleh seorang letnan bernama Walter. Karena konflik semakin meluas dan kini semua wilayah hampir dikuasai para pemberontak, disitulah Letnan Walter dan timnya diberi misi lagi untuk mengevakuasi Lena Kedrick, seorang dokter yang bertugas di sebuah wilayah pedalaman Nigeria. Dalam misi itu, Walter dan timnya diberitahu untuk berfokus mengevakuasi Dr. Lena saja. Pasukan dilarang menyerang para pemberontak di wilayah itu. Selesai diberi pengarahan, Walter dan timnya terbang menuju Nigeria dan diturunkan dengan terjun payung di wilayah lokasi Dr. Lena berada. Setelah mendarat, tim Walter menyelinap dan bertemu seorang wanita yang diminta untuk mengantarkannya ke tempat pengungsian, di mana tempat Dr. Lena bertugas. Sesampainya di sana, Walter langsung memberitahu Lena jika ia ditugaskan untuk mengevakuasi Lena dan ketiga rekannya. Namun Lena malah menjawab kalau Lena gak bakalan ikut kalau para pengungsi dan pasiennya juga gak dibawa. Demi memenuhi misinya, akhirnya Walter menyetujui permintaan Lena. Namun Walter hanya mau membawa pasien yang masih kuat berjalan kaki karena lokasi landasan pesawat evakuasi lumayan jauh jika ditempuh dengan jalan kaki. Mendengar keputusan Walter, anggota tim merasa keberatan karena misi mereka hanya mengevakuasi Lena, bukan para pengungsi. Mereka mengkhawatirkan terjadi serangan pemberontak di perjalanan jika membawa orang sebanyak itu. Lalu di pagi harinya mereka mengumpulkan para pengungsi. Namun kedua rekannya Lena memutuskan untuk tetap tinggal merawat pasiennya dan menemani para pengungsi yang gak bisa dievakuasi. Perjalanan pun mereka mulai dengan melewati hutan belantara Nigeria menuju titik penjemputan yang sudah direncanakan. Singkat cerita, setelah cukup jauh menempuh perjalanan, mereka kelelahan. Walter pun memutuskan untuk beristirahat. Dan beberapa saat kemudian, anggota tim bernama Lek melihat beberapa pemberontak berjalan menuju arah mereka. Lalu anggota tim menyuruh rombongan pengungsi bersembunyi ke dalam semak belukar untuk menghindari para pemberontak yang akan melintas. Setelah keadaan terasa aman, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu dan mencari tempat istirahat yang lebih aman. Di pagi harinya, para pemberontak sampai di tempat pengungsian yang terdapat kedua rekan Lena di sana. Dengan kejamnya, para pemberontak itu membantai semua orang dan pasien yang berada di sana. Bersama dengan itu, Walter dan para pengungsi telah sampai di tempat landasan pesawat evakuasi. Helikopter pun didatangkan untuk membawa mereka keluar dari Nigeria. Namun ternyata helikopter didatangkan hanya untuk membawa Dr. Lena dan tim Walter. Sedangkan para pengungsi pribumi akan ditinggalkan di tempat itu. Lena yang melihat itu merasa dibohongi. Ia agak terima dan marah kepada Walter. Namun demi tugas, Walter harus membawa Lena walaupun dengan cara paksa. Pada akhirnya Lena, Walter, dan timnya pergi dengan helikopter meninggalkan para pengungsi pribumi di tempat itu. Perasaan putus asa, kecewa, dan sedih terlihat di wajah para pengungsi. Sekarang mereka gak tahu harus berlindung dan meminta tolong kepada siapa lagi. Ketika di perjalanan, pesawat melintasi perkampungan yang sudah porak-poranda. Banyak warganya tewas bergelimpangan. Melihat itu, rasa kemanusiaan Walter pun langsung tergerak. Walter menyuruh pilot balik lagi ke tempat landasan pesawat tadi untuk menjemput para pengungsi.
Setelah sampai, Walter ngasih tahu Lena kalau helikopter hanya bisa mengangkut 12 orang saja. Dan akhirnya anak-anak dan para wanita yang sakit dibawa dengan helikopter menuju Kamerun. Dan sebagian lagi akan berjalan bersama tim Walter. Di pertengahan, Walter menghubungi atasannya lagi untuk meminta dikirimkan helikopter. Namun, permintaan Walter ditolak karena kondisi medan yang berbahaya. Sekarang Walter dan tim harus benar-benar berjuang untuk sampai di perbatasan antara Nigeria dan Kamerun. Sementara itu, di pihak pemberontak mereka menemukan cangkang granat asap yang digunakan tim Walter untuk memberi tanda pendaratan helikopter barusan. Lalu para pemberontak pun langsung mengejar Walter ke dalam hutan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Walter dan timnya menemukan sebuah pemukiman yang sedang diserang para pemberontak. Melihat itu, Walter pun memutuskan untuk melawan para pemberontak. Walter terpaksa melanggar perintah atasannya yang melarang menyerang para pemberontak. Peraturan misi itu sudah tidak lagi dipedulikan oleh Walter. Karena kewajiban sebagai manusia lebih diutamakan, ia harus menyelamatkan para penduduk sipil di kampung itu. Dengan strategi Walter, tim pun mulai bergerak dan menyerang pasukan pemberontak. Pada akhirnya mereka berhasil menghabisi para pemberontak itu. Alhasil sebagian warga pun bisa diselamatkan meskipun banyak dari mereka telah tewas dibantai. Malam pun tiba, Walter dan timnya beristirahat lagi di dalam hutan. Pagi harinya, Walter mendapat laporan dari anggotanya kalau pasukan pemberontak sudah semakin mendekat ketika mereka sedang beristirahat sepanjang malam tadi. Hal tersebut membuat Walter merasa ada kejanggalan. Saat itu juga, Walter langsung memerintah anggota untuk memeriksa para pengungsi. Ketika mau diperiksa, salah satu pengungsi pria bernama Deon mencoba kabur. Di situ, anggota tim langsung menembaknya. Dan saat digeledah, ternyata Dion membawa alat pemancar lokasi. Akibatnya para pemberontak dapat mengetahui posisi Walter dan rombongan pengungsi. Hal itu Dion lakukan demi melindungi keluarganya, karena jika Dion menolak, para pemberontak akan menghabisi keluarganya. Gak berhenti di situ, Walter juga menanyakan penduduk lainnya, karena dia merasa ada yang ditutup-tutupi oleh para penduduk. Walter mengancam akan menembak salah satu dari penduduk jika tidak ada jawaban. Dan tiba-tiba salah satu pria bernama Arthur Azuka menjawab dan menjelaskan hal apa yang terjadi selama ini. Ternyata Arthur adalah anak presiden Nigeria yang satu-satunya selamat dari pembantaian. Ia melarikan diri bersama seorang kolonel ketika terjadi pembantaian keluarga presiden Nigeria itu. Mendengar itu, Walter sangat terkejut karena sekarang selain harus menyelamatkan warga sipil, ia juga harus menyelamatkan anak presiden Nigeria. Lalu Walter memerintah seorang anggota untuk memasang ranjau di mayat Gideon. Singkat kemudian, pasukan pemberontak menemukan mayat Gideon yang sudah dipasang jebakan bom. Ketika salah satu anggota pemberontak mendekati mayat itu, jebakan pun meledak menghancurkan keduanya. Geram atas hal itu, komandan pasukan pemberontak menghubungi pasukannya yang berada di wilayah lain untuk mengejar rombongan Walter. Kini Walter dan timnya benar-benar menjadi buruan utama para pemberontak Nigeria. Ketika mereka sedang bersiap, tiba-tiba salah satu anggota tim terkena tembakan di dadanya. Hingga terjadilah pertempuran antara tim Walter dan para pemberontak. Di tengah pertempuran, anggota Walter bernama Slowen terkena tembakan. Dan sayangnya karena luka yang begitu serius, Slowen pun harus tewas. Gelombang serangan pasukan pemberontak kembali datang. Serangan kali ini memaksa Walter dan rombongannya mundur lebih jauh lagi. Dan di waktu yang bersamaan, kapal induk Amerika mulai mengerahkan jet tempurnya untuk membantu serangan dari udara. Serangan pasukan pemberontak yang membabi buta membuat korban di pihak Walter terus berjatuhan. Walter gak punya pilihan selain menyuruh tim dan para pengungsi untuk lari sekencang mungkin. Beberapa anggota tim yang menahan laju pemberontak harus tertembak, begitu juga dengan Walter yang harus terkena tembakan di kakinya. Para pemberontak terus mengejar dan menyerang sampai di perbatasan Nigeria dan Kamerun. Sesampainya di gerbang perbatasan,
Ternyata para tentara Kamerun sudah memblokade jalur masuk. Ketika pasukan pemberontak semakin mendekat, Walter mengirimkan titik koordinat musuh. Lalu pesawat jet Amerika yang sudah sampai di langit perbatasan langsung membidik para pemberontak. Misil pun diluncurkan. Walaupun Walter mendapat luka serius, pada akhirnya mereka selamat dari kepungan para pemberontak. Dan gak lama setelah itu, tibalah pasukan Amerika dan gerbang perbatasan pun dibuka. Walaupun banyak orang harus menjadi korban, tetapi Walter dan Lena berhasil menyelamatkan sebagian besar pengungsi, termasuk anak Presiden Nigeria. Kemudian pasukan Amerika menuntaskan misinya dengan membawa Walter dan Dr. Lena untuk diberikan penanganan medis. Hal terpenting dalam film ini adalah adegan ending serupa sering terjadi di film-film perang buatan Amerika. Lalu film pun